Tiga ini jangan diremehkan. Ini mengalahkan kaya raya, harta berlimpah, mengalahkan jabatan tinggi, pengaruhnya besar. Kalah dengan tiga itu. Iman, sehat, sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin. Khususan ila hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'u lillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhihim wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa takhsurna bi ibadika as-salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil
Dasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa batu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur bersama kepada Allah. Ungkapan syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Masjidul Iman untuk memenuhi perintah Allah, yaitu mendirikan atau memenuhi hak ubudiyah kita kepada Allah, ibadah sholat fardu subuh. Alhamdulillah baru selesai kita laksanakan berjamaah serta diiringi dengan amalan-amalan ibadah nawafil, ibadah sunnah dan pengajian rutin kuliah subuh pagi hari ini. Semoga Allah menambahkan rahmat, nikmat, ridho dan barokahnya. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa sebelum ngaji, mari kita tabarukan dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembelajaran kajian kitab Al-Hikam mari dilanjutkan. Dulu kita ngaji kitab Al-Hikam pada pertemuan Ahad ketiga bulan Juli sampai materi nomor kajian 69. Di nomor 69 ini uraiannya agak panjang,
dan saya menyampaikan masih belum selesai. Berarti ini bersambung. Nomor kajian 69 yaitu temanya derajat manusia di sisi Allah, atau dalam istilah Islam makomat. Setiap manusia itu punya makom sendiri-sendiri. Nah, mari dibaca ulang. Dulu ada 19 indikasi atau tanda-tanda atau macam-macam makomat kedudukan manusia di sisi Allah. Saya sudah menyampaikan sampai yaitu nomor makom ridho. Makom ridho itu nomor 4. Hari ini nanti nomor 5 dan selanjutnya. Kalau waktunya cukup sampai nomor 19. Kalau tidak cukup ya sedapatnya. Berarti bersambung-bersambung. Mari dibaca asli kitab hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma'za yuqimuka. Jika engkau manusia, ya kita semua ini ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, pastinya manusia itu ingin tahu. Jadi di sisi Allah kita ini masuk golongannya mulia atau hina, dan perlu tahu ini supaya kita jadi sadar diri. Orang yang ditempatkan pada Allah masih di makom hina, jangan merasa mulia. Begitu pula mereka yang sudah mendapatkan rahmat bisa mencapai makom-makom kemuliaan yang mulia di sisi Allah. Yang harus kita jaga yaitu amanat Allah itu. Jangan sampai dicabut kembali oleh Allah. Saya ulang. Idza aradta an ta'rifa qadraka indah. Jika engkau manusia ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, fanzur fi ma'za yuqimu. Maka perhatikan pada bagian apa Allah menempatkan hatimu. Alat ukur sensornya untuk tahu kedudukan kita di sisi Allah adalah membaca perasaan. Karena ngaji hikam itu domainnya, wilayahnya adalah yaitu merawat atau menjaga perasaan. Sekaligus menumbuhkan yaitu kesuburan kekuatan akal yang sehat. Jadi kalau orang sudah perasaannya baik, akalnya yaitu sehat, maka insya Allah perjalanan hidupnya ini akan menambah peningkatan. Nah, dasarnya apa? Manusia itu perlu tahu tentang kedudukan di sisi Allah. Dasarnya ya Allah sendiri memberitahu. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ini dasarnya. Tidak bisa dibantai. Al-Quran itu bacaan yang tidak pernah salah. Karena Al-Quran itu wahyu Allah, kalamullah. Ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi atau membedakan antara manusia dengan hatinya. Ini Allah yang mengatakan. Jadi orang sak masjid ini, meskipun kita ini menghadap Allah ibadahnya sama, hatinya orang sak masjid itu sejumlah orangnya sak masjid itu. Pastinya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, pembedaan ini bisa dilatar belakangi oleh niat. Karena niat itu pintu gerbang pertama masuknya orang, yaitu usul ilallah. Orang yang menyambung yaitu hatinya dengan pemiliknya Allah Subhanahu. Itu dasarnya. Al-Anfal
bahwa Allah membedakan di antara manusia itu berbeda-beda, yaitu dengan perbedaan suasana hatinya. Ahwalul qalb. Ada orang itu datang ke masjidnya itu saupan. Namanya senang itu perasaan. Tidak bisa diterangkan. Kalaupun bisa dijelaskan itu hanya serpian-serpian saja. Ada orang mendengarkan ngaji itu saupan. Mood hatinya. Malah bisa jadi kalau ngajinya itu diliburkan dia merasa seperti kehilangan. Ada orang itu datang ke masjid itu beban. Abon sanggane. Ngurukno ngajinya itu rasanya sekolah pakai godaane ya sing jenenge males ya ngantuk. Ya wis gak enak lah. Ada yang semangatnya tinggi lah. Apa yang membedakan? Jawabannya kata Quran yaitu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yaitu manusia dengan hatinya masing-masing. Langsung masuk sekarang materi tulisannya yang kemarin. Kemarin sudah disampaikan yaitu perkara pokok di dalam memahami kedudukan manusia Allah. Ada saya punya literasi yaitu memberitahu dalam syarah hikam ada 12. Kemudian ditambahi oleh pansara lain sampai mencapai 19. Insya Allah semua manusia itu pasti masuk di antara 19 itu. Sekarang karena nomor 4 itu berbunyi begini. Saya ulang, saya review. Di dalam rekaman video ini bisa dilihat yaitu nomor 4. Jika kita ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan takdir. Nama ridho itu di kapak-kapak negeri. Lah, takdir itu kan ketetapan Allah yang sudah yaitu ditulis di alam azali di lauhil mahfuz. Sebelum kita lahir ke dunia, takdir kita sudah ada. Makanya kalau dengan hikam, hidup itu mengalir dalam takdir. Pagi ini kita bisa ikut jamaah, sholat di majelis iman, ikut pengajian. Ini takdir kita. Ada sebagian yang tidak bisa datang. Entah karena pengaruh nafsunya atau karena apa, ya takdirnya memang belum bisa ikut ngaji. Makanya orang ngaji tasawuf hati itu tidak tertekan, los bebas. Ini yang membuat sumber hidup itu happy, senang tidak, hatinya los. Ngaji saja kalau tidak los, kelihatan sama nama-nama. Saya tidak mau menjustifikasi, ya, tapi pastinya ada. Seorang pencerah atau penceramah itu kalau ngomong hati-hati, saking hati-hati wedi salah. Itu nggak los itu, atau takut akibat. Aku ngomong ini, kok nang ini. Ketika saya begini, nanti jangan begini. Ini hatinya sudah digoncangkan oleh perasaannya. Saya bilang ya, saya review. Jika kita itu ridho dengan takdir Allah, itu tandanya kita didudukkan oleh Allah sebagai hamba yang istimewa. Sudah saya beri contoh kemarin itu di rekaman video. Barang itu kalau dilabeli istimewa, kelasnya naik. Sampai saya beri istilah VIP. Langsung nomor 5. Nomor 5 ini sudah masuk hakikat ngaji kitab tasawuf atau kitab hikam. Jika kita merasakan diri kita ini kosong dari segala sesuatu, panjenengan renungan. Ngaji hikam tidak perlu tegang-tegang, tapi dirungokno ambek layak-layak. Wong ki ngaji itu sholat, sampai santai, sing santai ki badannya, tapi hatinya tidak santai, hatinya serius. Jika kita merasakan diri kita ini kosong dari segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Dalam bahasa tasawuf namanya suwuh. Suwuh itu tidak ada apa-apanya. Ada suatu ruangan kosong, tidak ada apapun benda-benda yang dimasukkan di situ. Kosong. Hati manusia itu harus mengalami kosong. Selain satu, apa? Allah.
Kenapa kok Allah harus masuk? Karena hati itu harus kembali kepada pemiliknya. Siapa pemilik makhluk itu? Allah. Jika kita merasakan diri kita kosong dari segala yang ada hanya Allah, itu tanda-tandanya kita berada di dalam makom makrifat. Nah ini tujuannya pembelajaran kita hikam itu yang disebut menyongsong atau menjemput makrifatullah. No, kok sih makrifat itu? Kita sudah ngaji, jangan ikut-ikutan orang yang tidak ngerti ilmu. Makrifat itu artinya yaitu kenal. Nah, kenal kepada apa, kenal siapa? Ya tergantung yang dimakrifati. Tapi tujuan hidup dalam ibadah itu harus kenal dengan Allah yang memerintahkan ibadah. Ayat-ayat perintah ibadah itu kan semuanya itu kan dari Allah. Nah, saya nanti ada orang sendiri apa itu caranya bagaimana supaya bisa bermakrifat. Nah, ini ada yaitu narasi yang membimbing melalui ilmu. Tapi di sini dikatakan jika diri kita atau hati kita ini kosong dari segala sesuatu kecuali hanya Allah saja yang masuk, itu tandanya kita berada di satu kedudukan martabat atau makom makrifat yang disebut makrifat, yaitu fana ilallah. Uang ku nek ditakoni ku jawab iku menjadi pangkate wong iku. Nuwun sewu. Jenengan wau ruang begini atau hadirnya di masjid jam berapa? Ya tadi menjelang subuh saya sudah sampai di sini. Cepet nggih jenengan umayat kok itu. Nggih mboten lah wong Gusti Allah nggih nulung kula iso tutup. Jarak waktu apabila dikaitkan dengan fana ilallah enggak berlaku. Karena apa? Tidak ada kekuatan kecuali itu adalah Allah. Saya pernah cerita ya. Insya Allah di masjid ini apa di masjid lain. Guru saya itu pernah cerita sama saya. Jadi gini, pernah kan namanya manusia itu mesti ada keinginan atau kepingin hiburan. Hiburannya orang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Dia ini senangannya itu silaturahim. Nah, silaturahim itu ajaran Islam. Nah, pada yaitu zaman IT, silaturahim itu jarang yang langsung, yang muncul media. Nah, guru saya cerita, aku dijak guruku. Nah, ini saya selalu bilang, guru itu, mohon maaf ya, harus kita punya atau kita harus punya. Mereka ini suluh, pembimbing, ada yang pencerah yang mengantarkan kita untuk bisa kenal Allah. Apakah tidak bisa Pak kenal sendiri? Ya bisa. Caranya bagaimana? Ya saya baca-baca literasi atau referensi. Nah, ini mulai salah satu ucapan seorang arif billah mengatakan, barang siapa yang mempelajari ilmunya dari tek-tek yang ada di kitab, yang ada di buku, meskipun bukunya sebanyak apapun, ia tidak dibimbing oleh mereka yang sudah mampu wusul nyambung nang Gusti Allah, kejelekannya lebih besar daripada kebaikan. Ketoke bener timbake salah. Ini paling bahaya. Merasa sudah benar tetapi nah, di makom atau di cerita kisah inspiratif saya kan sudah pernah cerita. Ada orang ahli ibadah gak sadar hatinya belok. Beliau membanggakan amal ibadah yang dianggap itu sebagai prestasi besar. Orangnya ditulis dalam salah kitab
yaitu Abu Hasim. Selama tahun gak pernah pedot, yaitu sholat tahajud, qiyamul lail. Insyaallah. Ternyata pada akhirnya ia kecewa berat karena ia ketemu malaikat atas diutus Allah. Pernah kan kita itu? Catatan amal kebaikannya tidak tertulis alias hilang. Ya sama dengan dikirimi WA atau SMS lalu terhapus. Ya gak bisa muncul lagi. Apa yang menyebabkan ini? Saya sudah pernah menyampaikan supaya ingat. Satu, ia ibadah hatinya tidak nyambung dengan Allah. Gue itu aja kayak zahire, waduh, dikhusuk-khusukno. Ingat sekarang ini banyak, yaitu perilaku pencitraan. Biasanya kalau pencitraan dikaitkan dengan domainnya wilayah kebutuhan parsial namanya politik. Tapi dalam ibadah itu juga ada kepentingan yang disebut dengan pencitraan diri. Naudzubillah kita. Mari mulai hati-hati. Jangan-jangan saya ini justru terjebak. Terjebak apa? Terjebak nafsu kita sendiri. Akhirnya dia tahu ditenggorokan dia. Kon iku ibadah, iku atimu gak nang liya. Ini namanya al-ibadah li ghairillah. Ibadah tujuannya bukan untuk Allah. Wah, banyak itu riya, sum'ah, ujub, pamer. Yang kedua, kamu hidup itu hanya memikirkan dirimu sendiri. Tidak pernah respect dengan kesulitan orang. Ini yang membuat kita itu kepada Allah terhijab, terhalang. Tentu yang niku hablum minallahnya bagus, tapi khamnasnya itu jelek. Atau sebaliknya, khamnasnya itu baik, tapi hablumullah itu kosong. Karena itu Quran berbunyi, "Dzuribat alaihimuz zillatu aina masubihu illa bihablum minallah wa hablum." Ini satu paket. Api nang Gusti Allah ya kudu apik nang menungso. Api nang menungso ya kudu apik nang sing gawe menungso. Itu sudah. Benar? Saya ulang. Jadi makom makrifat, makom fana ilallah itu adalah ketika kita mampu yaitu mengosongkan hati kita dari namanya virus yang menggoncangkan keyakinan, virus yang bisa mengalihkan tujuan yang namanya pengabdian dan sebagainya. Nah, kita menjaga sendiri tidak bisa, harus minta support pertolongan. Makanya ada kalimat tauhid, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mampu melaksanakan perintahnya Allah dan tiada kekuatan untuk mampu yaitu mengantisipasi, menghindari, menjauhi kecuali dengan pertolongan Allah. Itu dengan pertolongan Allah. Sampai ini gak sampai sehat tapi iso merono masjid. Yo hasilnya yo gak iso aku oleh pitulunge. Nah, ngeten-ngeten iki wis ngerti ngaji tau. Sekarang nomor 6. Jika kita merasa senang, senang ini wilayah perasaan, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalimat demikian ini saya buat yang lebih mudah. Jika hati kita ini merasa senang dengan ajaran agama Islam, nah syariat itu kan ajaran. Pokoknya di dalam agama itu apa sih dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi anti sawan. Padahal syariat yang kita pelajari itu berimbang. Ada sesuatu yang itu membuat kita itu mood senang, ada yang kita seperti ternyata ada tidak senang. Tapi semuanya disenangi. Karena hidup ini keseimbangan. Nek enak gelem, gak enak ya kudu gelem. Sukses ya itu mau, gagal juga. Ini namanya keseimbangan. Nah menungso itu senengane gak imbang. Gak imbang jadi pincang. Makanya jangan tinggal ono wong gak melakoni tapi pincang, gagahe kurang. Gak tapi ganteng, gak tapi ayo melakoni imbang. Si ono yang namanya keseimbangan masih bagus. Makanya zahiran wa batinan. Wong kunek lahiriahnya bagus, batine elek. Ini masalah.
Orang kalau batinnya baik tapi zahirnya bermasalah juga masalah. Jadi kesemuanya harus dijaga. Jika kita merasa senang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tandanya kita ditempatkan oleh Allah di makom yaitu Muslim. Jadi nek wis dikam baru. Dadi wong Islam kok seneng, iku ketok Islami nyoto. Dadi wong Islam kok sedikit ada rasa ketidaksenangan, namanya sekarang Islamofobia. Bermasalah itu. Lah iya ngaku Islam kok dengan perkembangan agama Islam kok seperti tidak senang. Orang ini bermasalah orang itu. Makanya jangan bentur-benturkan agama dengan negara, agama dengan macam-macam. Karena ini beda. Saya sering ngomong itu. Jangan menjadikan agama untuk kepentingan kendaraan, yaitu pribadinya. Agama itu suci. Karena itu harus dijaga kesuciannya. Golek duit ya golek duit, nyambut gawe nyambut gawe, tapi jangan menodai kesucian agama. Lah isu apa sih yang paling mudah dijual? Yaitu agama. Makanya gesekan-gesekan di tingkat grassroots itu karena agama yang sering. Ada orang yang tidak sama dengan kita keyakinannya, kita posisikan sebagai musuh. Akhirnya setiap ketemu model yang begini, hati kita selalu awas dulu, hati-hati loh, ini musuh loh. Jadi nggak ada musuh, kita ciptakan musuh sendiri. Ini suasana yang tidak nyaman hidup bersama di dalam satu ikatan kebangsaan namanya Negara Kesatuan Republik. Monggo sadar. Para pencerah-pencerah kadang-kala masih tersusupi nafsu besarnya. Jamaahnya harus ikut keinginannya. Kulo niki diundang takmir masjid Nuri Iman untuk ngaji, bukan merasa orang Rumput Harapan harus ikut saya semua. Sopo sing ngongkon. Saya ngaji mencerahkan pemahaman tentang isinya agama Islam. Selanjutnya silakan dipilih. Panjenengan kelihatannya kok cocok, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayahnya Allah. Betul? Kalau tidak cocok tidak apa-apa. Hukum namanya ini penjelasan tentang yaitu agama kita, agama Islam. Nomor 7. Jika hati kita itu merasa gemetar, gemetar itu setengah takut, tapi belum takut sungguhan. Bila mendengar yaitu peringatan-peringatan Allah atau ayat-ayatnya Allah dibaca, itu tandanya kita ditempatkan Allah di makom mukmin. Naik sudah. Nek mau dengan ajaran agama itu senang itu muslim. Sekarang kalau dibacakan namanya ayat suci atau disampaikan tentang ancaman-ancaman Allah bagi mereka yang durhaka, hati kita ini bergetar ketakutan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika yaitu disebut nama Allah, hatinya getar. Ada ilmu yang mengukur getaran hati. Enten yang itu menyebut nama Allah, air matanya meleleh. Tapi tidak perlu dipaksa-paksa. Namanya nafsu lagi ada, tapi saya tidak boleh menyebut. Kepinginnya seperti ia itu ingat Allah, tapi ingatnya dengan nangis. Nangisnya dipaksa-paksa supaya keluar air mata. Jadi kalau sudah air matanya numpah itu katanya sukses. Ya gampang. Nek ape zikir golek bawang. Iya betul. Dioser-osernya langsung. Ini namanya tangisan kepalsuan. Loh enten orang itu mendengar satu pengajian terang tentang sang pendosa yang belum tobat. Kemudian ia menemukan siksa yang mengerikan. Loh, ini ceritanya orang lain, tapi sifatnya sama dengan kita. Itu orangnya nangis. Saya punya pengalaman, tapi namanya pengalaman yaitu bersifat subjektif ya. Saya ini pernah dalam satu acara tadabbur alam di pantai selatan Jawa Timur, di Balai Kambang.
Malang Selatan. Jadi saya ini membimbing anak-anak muda, anak mahasiswa. Ya memang saya ini pesantren mahasiswa ya. Untuk tadabbur alam di pantai Balikambang. Jam 1, jam 2 malam itu saya ajak menepi di pantai. Ya biasa aja. Pakai pakaian biasa, nggak usah pakaian putih-putih seperti formal gitu. Terus saya ajak menghadap laut selatan itu. Semuanya dengan niat yaitu taqarrub ilallah, mendekat Allah dengan mendekat ciptaan Allah. Ciptaan Allah, laut selatan itu kan ciptaan Allah. Jadi ombaknya bergelombang. Nah, kalau malam itu digetarkan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu dibaca di pantai selatan dengan di Masjidul Iman, rasanya nggak sama. Pondok ini kalau gelombangnya. Itu ada salah satu anak yang ikut itu, mohon maaf, ya ini masih di wilayahnya orang yang maasi itu ada maksiat. Melok toncong nih. Karena di sini melok ojek ru. Anak itu dimasuki oleh Allah, kalau dalam Al-Hikam namanya, yaitu yang disebut cahaya Allah masuk ke hati manusia. Anak preman, anak nakal, pokoknya dosa apa dilakoni. Ketika hatinya digetarkan dengan kalimat namanya kalimat tauhid, la ilaha illallah, bersamaan dengan alam ciptaan Allah yang mengeluarkan suara ombak. Anak ini nangis. Saya tidak tahu kok nangis. Terus saya di ruang terus dia itu nangis. Kesadaran orang tumbuh itu jalannya macam-macam. Setelah sudah tenang saya tanya, kenapa kamu kok nangis? Saya merasa di dunia ini saya tidak ada artinya apa-apa. Uang rumah saya ini tandanya api. Sing elek ini, aku rumongso segala-galanya. Itu apa keliru mana itu? Akhirnya saya cukup. Bimbinglah saya Ustaz. Saya sudah terlalu lama di dunia maksiat. Ngentas arek ngene sampai murui ngaji nang sak apa iki pahale sik abot iki. Sampai tak layak-layak senden. Lah yang namanya anak ini sudah bergelut, namanya miras, judi. Saya tidak tahu apakah narkoba, Allah alam, simpes dosa gede dilakoni. Wong pernah gini, kula niku Ustaz nek sedina gak mendem ndas kula cen-cen ngoten. Mendem niku napa? Wis kula ngene wis apa. Kan wis tau rasane mendem to. Mboten rasane wis kelempoken. Ya saiki kudu ngalis sing durung tau rasane. Lah nggih kula niku wangis niku wau ternyata nikmate mendem sing kalah mek nikmate ngene iki ana sing belajar untuk meniru, coba aku tak mendem. Keliru mana ini menyimpulkan yang saya ini sama dengan tadi loh. Barang siapa beragamanya hanya lewat literasi, berpedoman hanya kepada teks-teks tertulis tanpa yaitu sang pembimbing namanya guru. Gak usah mursyid terlalu tinggi. Soalnya sekarang ini orang ngapon-ngapon mursyid dibayar, naudzubillah min. Wis naik, semoga-moga Pak iki dibimbing oleh Allah, begitu ya. Melalui jalan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Akhirnya anak itu tahu, sekarang sampai tahu. Dia lebih getol berjuang untuk Islam. Cerita-cerita mulai zaman dulu begini. Sahabat Umar bin Khattab, ya, Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan awalnya di dunia hitam. Lalu naik makomnya sudah ngalang-alang sing api-api ini si salib kabeh. Nah, sekarang nomor 8. Jika sifat benar mewarnai hidup kita. Jadi hidup itu diwarnai benar. Ini bener tadi. Gak bener ya sekali sapa dilakoni. Tadi selalu apa patronnya itu bener. Gak mau salah, kepingin kok bedene kok sik kepreset salah, itu kelemahan manusia. Jika sifat benar mewarnai hidup manusia, mewarnai hatinya,
Itu tandanya kita seorang muhsin. Nah, munggah mana ini kan trilogi ajaran agama. Ya, Islam, iman, Islam, ihsan. Jadi orang itu hidup selalu mencari jalan kebenaran, berarti nurut dengan ajaran Tuhan lah, Allah. Berjalan di jalan yang benar, memperjuangkan kebenaran, dan ia bertahan tetap di dalam kebenaran, itu pangkatnya, makomnya sudah makom ihsan. Ihsan ini makom ibadah yang ma'rifat. Quran ini bisa ngomong itu. Jadi kalau kita kepingin dicintai Allah, masuklah di makom ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sekarang saya tanya, membuat kuliah subuh, pengajian subuh demikian ini kebaikan apa bukan? Kebaikan apa bukan? Terus nek wis dadi nek masjid ya ana kegiatan kuliah subuh setiap hari Ahad misalnya, perlu ini dirawat terus supaya kebaikannya tetap terjaga atau tidak? Nah, cara merawatnya bagaimana? Kalau sudah ada ngaji sama melok, ya ikutlah terus supaya pengajiannya tetap. Kalau perlu dengan dakwah yang belum ikut diajak aja. Nuwun sewu. Kadang-kala yang diterima Allah ini yang mana ya? Kita tidak tahu. Mungkin sholat kita belum diterima, tapi mengajak orang ke masjid diterima oleh Allah. Mungkin mengingatkan orang yang belum pernah ngaji subuh, ayo sekali-kali melok ngaji subuh cita weruh. Lah kan hanya cuma ajaan ringan gitu. Dadak wong siapa tak coba dulu. Ya sama dengan tadi. Anak nakal diajak temannya untuk kegiatan yang saya pernah lakukan di yaitu tadabbur alam. Awalnya cuma ikut-ikut dulu. Terus saat itu waridatul ilahiyah, keberlimpahan rahmat Allah masuk ke hati anak itu. Nakalnya langsung lenyap. Langsung ini namanya taubatun nasuh yang ini. Gak usah dibahas dulu bagaimana rekam jejak itu biasanya hanya sebagai referensi tapi bukan sebagai ukuran. Atau itu rekam jejaknya orang ini jelek. Nggak apa-apa dulu jeleknya. Sekarang berubah namanya apa? Hijrah. Ini bulan apa ini? Muharram. Esensi bulan Muharram ajaran yang ada yaitu hijrah. Mari kita hijrah. Secara fisik pindah, secara rohani berubah. Anak uang itu gak tahu mampu ngaji. Mari bulan Muharram mampu ngaji. Jadi dunia kan yang mampu. Saya kemarin diundang ngaji ceramah pernikahan. Nah, kebetulan ya pengantinnya ideal, seorang aparat lah. Itu saya cerita. Jadi kemanten mampu pengajian sampai gak mampu pengajian itu rasanya beda. Ada orang itu mantus acara yang dibesar-besarkan itu di pestanya, biayanya besar. Sementara sentuhan religinya nggak ada, kosong. Kalau di masyarakat kita itu namanya resapan religinya itu apa? Yaitu ada yang bernuansa apa? Ibadah. Bisa mungkin pengajian. Atau dalam tradisi masyarakat ada yang dikatakan namanya kirim doa. Ini nuansanya religi. Biayanya tidak besar, tapi kemanten itu mambu dungo sing dijamin mandi oleh Allah. Nah, jangan dilogikan, lho nek enten gedong niku ustaz iku dongane gak mandi kabeh. Ucapan orang sampai tinggal di wajahnya. Ternyata doanya doa yaitu seperti disetting. Coba kalau dalam pengajian panjenengan mengamini doanya ustadznya, semoga calon mempelai berdua ini dilimpahi rahmat oleh Allah, rumah tangga yang selamat. Amin. Sebab panci selamat itu penting. Apa artinya kaya kalau tidak selamat? Apa artinya punya pengaruh besar berarti tidak selamat?
Makanya doa yang tidak boleh lupa, doa minta Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina bisa gak iso-iso ndonga iku aja sampai lali. Kadang-kala njaluk macam-macam tapi situ itu gak kewaja. Ya Allah, tambahkanlah rezeki saya. Terus tahu cerita loh. Ya. Dunia itu jebakan. Tahu saya ngomong gitu. Saya sudah pernah mengantarkan wong Toma, pengusaha besar di Surabaya, kepingin tambah besar lagi. Kemarin saya bertamu di salah satu, mohon maaf ya, adalah namanya resapan. Uang ini gak ngaji, ngomongnya kayak bener tapi salah. Nah, ada sebagian jamaah saya itu kalau tak tamu ini sowan. Alhamdulillah ya wis kula seneng jenengan purun nang gede kula. Pada saya itu saya silaturahim. Ngomong aja biasa. Mulai lho ana bisi antar orang ini. Yai, kula niki sampean paringi donga sing tambah sugih ngono ya. Iki nek ilmu logika, nek misale aku ki duwe donga ngono gak tak enak kon, tak padha dhewe. Bener gak ngomong iki? Lho kok gak ngene, Yai kula njenengaken saged ibadah sing istiqomah. Njenengaken kula niki mana kula cek mana ikhlas. Mboten njaluk. Terus tak takoni, sing kon karep sugih sing kaya apa? Di atas kaya masih ada yang berbeda. Saya sudah pernah cerita. Sepanjang saya jadi ustadz sudah hampir mencapai angka setengah abad. Kemudian saya Pak Abdurrahman itu kenal saya sudah lupa man. Saya pernah diundang ngaji orang kaya lah, kok kaya asli kaya nih, bukan kaya pencitraan. Sing tahu tak cerita no, tapi bukan banyak. Kalau ngisi ngaji kami di 7 masjid, di mana ada orang sompoge, tapi nek masalah ngaji gak tertarik, tapi nek masalah didongakno tertarik. Dadi kula diundang nang omah iku dikongkon ndonga. Padahal doa itu biasanya akhir penutup dari acara. Dadi nek gak ono acara kok didongani, berarti ya gak pas. Nah niki ngaji kok jok mulai nek durung lu sarapan. Durung didongani. Sempoge jenenge Pak Topan. Topan itu artinya angin beli. Dadi jenenge dadi kelakuane. Makanya jeneng ku apik. Asma sinten, Pak? Selamat. Dongan itu. Masih ana apa-apa tetep. Kadang-kadang di EC. Nah, orang yang punya rumah seluruh dunia. Sak dunia. Ya Allah. Surabaya ini hanya sebagian kecil. Di Amerika, di Eropa, di mana-mana punya pengusaha besar. Rumahnya Surabaya itu Masya Allah. Di Wispoka, saya kalau noleng-noleng berarti di arah sana. Perumahan mewah-mewah. Tapi dia ini belum menemukan namanya senang yang hakiki. So gini koyo ngono iku lho, dunya dicak-cak keliling Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia, Indonesia. Hanya 2 kota yang gagal, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi orang ini belum haji, umrah ya belum. Ketika saya, kenapa Pak? Maaf Pak Ustadz, saya belum sempat. Belum. Karena itu ketika kita bangun tidur kok bisa merawat 3 nikmat besar ini, tandanya orang itu sukses. Apa nikmat besar yang harus dirawat? 1, keimanan. 2, kesehatan. 3, kesempatan. 3K. Tangi turu masih bertahan menjadi orang beriman, itu nikmat besar. Tangi turu awak diparingi waras, nikmat besar. Bangun tidur dipanggil oleh Allah untuk ibadah, bisa melakukan, ada kesempatan. Ini nikmat besar. 3 ini jangan diremehkan. Ini mengalahkan kaya raya, harta berlimpah, mengalahkan jabatan tinggi, pengaruhnya besar. Kalah dengan 3 itu. Iman, sehat, sempat. Mudah-mudahan
Allah selalu melimpahkan rahmatnya ini kepada kita semuanya. Gak waras gak bisa tutup kene. Kadang kala gak waras awake, tapi waras atine sebudal. Nggih. Kula gelek greges niku wis budal ae. Wong kula gak ada keyakinan kok nek tak gawe ngaji waras. Jawaban Al-Qur'an. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wong loro kok kepin waras, sing sak maras menolong ya Gusti Allah. Makanya ada kalimat yang saya ikuti. Aku kini loro perjuangan ngaji tempat, kecuali sakitnya sudah sangat berat untuk berangkat. Orang ketinggalan wis budal wae. Wong sampean dudu dadi ustaz kare lungguh senden ae. Ustaz lho budal. Kula nate mau pernah kok di masjid ini mau berangkat mau mulus, saya itu mau nelpon nomornya Ustaz Iskandar, tapi tak maju mulus ke Ustaz. Enggak jadi Ustaz Iskandar kaget, pasti kaget mencari pengganti. Lah ngaget no wong dosa. Pengumuman. Ojo gampang-gampang. Maaf ya, saya enggak bisa datang kocok. Jadi kadang-kadang ngecek mana wong kebiasaan. Niki namanya yaitu dosa jariah. Barang salah tapi gak diperhati. Sami kali ini tiyang wis biasa wijui wong. Wijui iku kebiasaan. Tiyang punya kebiasaan ngomong elek dianggap apa. Makanya seorang ustadz pencerah ngaji mesti akhirnya mohon maaf atas segala khilaf. Lagi dia sadar dalam narasi yaitu tahu ini ada mungkin menyinggung jamaah, tapi aslinya nggak menyinggung itu. Isinya ngajinya memang harus begitu. Obat itu akan mengantarkan sembuh, maka ada reaksi ketika ketemu penyakit. Betul? Sekarang nomor 9. Jika kita taat menjalankan perintah Allah di dalam ibadah dan muamalah dan taat meninggalkan larangan Allah, itu tandanya kita makomnya muttaqin, makom orang bertakwa. Makanya sampai tinggal di Jumatan mesti ngono, mari kita laksanakan perintah Allah, kita tinggal itu makomnya orang takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, kan begitu tak? Jadi kalau orang itu diperintah, dijalani, ditinggal, dilarang, ditinggal, wis orang ini nggak perlu ngomong. Orang itu sudah masuk makomnya orang bertakwa. Kemudian nomor 10. Jika kita merasa akan kehadiran Allah pada setiap hembusan nafas, bayangkan, ini sudah masuk wilayah berseni hati. Jika kita merasa Allah hadir pada setiap hembusan nafas, itu tandanya kita makomnya, derajatnya muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah. Makanya saya punya majelis zikir. Sekarang masih libur dulu karena ada pandemi. Namanya zikir muqarrabin. Zikirnya orang yang ingin mendekat kepada dengan tawajuh Asmaul Husna. Jadi ini pakai nama uang niku nuwun sewu segala peristiwa pribadi atau bersama Allah itu menyertainya. Artinya mereka itu hadirnya. Ini contoh. Mau melakukan perkara atau ketemu masalah, terus kita ingatkan, astagfirullah. Ini dia larangannya aku. Sudah perlu dilakukan. Allah hadir itu. Makanya waskat, pengawasan melekat itu bukan pada makhluk. Nuwun sewu, wong sak perumahan iki dijogo satpam paling profesional lah. Kalau mereka itu nuwun sewu tidak dekat dengan yang namanya sumber keselamatan, kurang apa? Pojok-pojok namanya jalan di portal dijaga satpam komperang bisa, umai di pagar tinggi, ada duri-durinya, ditambah kerik pisan. Iya ndak? Lah iya mlebu wis angel, ndok arep omahe angel maneh. Masuk rumah dikunci-kuncine gemboke gawedhe pisan. Iki lho wedi apa?
Saya mengingatkan semuanya. Apa rumah sampean kuwe sampean bae. Jangankan rumah, diri kita saja bukan milik kita. Kita pertahankan, kita jaga. Tamu tak diundang datang, Israel teko, jet mati. Kon jaga iki kon gawa tak gak. Makanya wis tuwek-tuwek ngeten iki ilingo, meni budal gak dibudalno omah. Masih sampean punya Mercy, gak mungkin mayit di tempatno Mercy, gak mungkin. Sadarlah. Ini pakaian kula buaga jadi ustaz ini meneh gak digawa mulih nang kuburan yo udah. Makanya mereka tertipu semuanya. Takhayur mereka ini jebakan-jebakan. Selanjutnya ambil satu nomor pas nomor 10. Jika kita merasa akan kehadiran Allah sudah ya. Skala 11. Jika hati kita gemar menangis dalam mengingat Allah, di samping melihat yaitu bala, ujian dan nikmat, senang atau susah, sehat atau sakit, penolakan atau penerimaan, segala penerimaan tidak ada yang berbeda. Itu tandanya kita dimakamkan oleh Allah dengan makom cinta. Hukum cinta bisa menembus semua batas. Makanya ibadah yang paling tinggi itu apa? Menyintai Allah. Bukan mentaati perintah Allah. Wong taat sekarang mau cinta. Wong cinta dengan zikir, lambe besok menang. Wong cinta dengan pengajian, nek dalane. Misalnya aku tak tulis di sini ngaji. Wah, aku besok nulis wis tuwek mataku kabur. Tak rekam. Aku ngerekam ya gak iso, aku gak iso IT wis ngene. Tak rungokno. Karena aku kepingin iso. Mas ya apa kowe aku tak mau ngarep cek krungu padahal iki pengeras suaranya sampai sana. Jadi orang cinta itu masih mencari cara untuk membuktikan cintanya supaya tidak katakan cinta palsu. Sampeyan tahu cinta sejati dan palsu itu bedanya di mana? Dua. Ayo mari kita mulai bojone takoni. Sampai ada aku cinta sejati apa imitasi katanya Ustaz tadi. Yang bapaknya biyen iku sejati, tuwek-tuwek yo imitasi. Cinta sejati itu ciri pertama ingin selalu dekat dengan yang dicintai. Wis kapan-kapan gak iso ditolak iki. Sampeyan biyen sik zaman dikenal pasangan sebelum nikah, waduh. Gak ketemu ndak sing ngelu. Cinta kedua syaratnya adalah ingin berkorban untuk yang wis mulai sederhana. Iya gak apa-apa. Aku ngeramut Masjidul Iman iki gak kepengin gak apa-apa. Tak gawe sangune mati. Berkorban waktu, tenaga dan masalah. Uang pun masih hitung-hitungan, tandanya ya ini belum mencapai makom perjuangan. Dihitung. Karena kulino segala gerak ibadahnya harus diuangkan. Aku lungguh iki nek sak jam regane sak ini. Ingat, di dunia ini ada sampai keliru ibadah-ibadah itu diresponsasi dengan materi. Kalau aku ngaji dapat apa? Itu loh, nek subur iman dapat sarapan. Bukan tujuan, itu sampingan. Dapat ilmu, betul? Jadi mesti ngono, durung nglakoni takon, padha karo kerja kalau kerja kan hubungan masalah duniawiya. Kamu kerja di sini ya, hakmu saya bayar sekian, wajib kamu sini. Jelas. Nah sekarang kan ini, kalau sampean ikut ngaji ini, kira-kira yang sampean beroleh apa? Ya pasti ilmu. Yang jadi masalah ilmunya manfaat atau tidak. Mudah-mudahan saya menyampaikan panjenengan yang menerima sama-sama dipertemukan oleh Allah. Ya, sama-sama bermanfaat. Jadi makom cinta ini adalah tidak ada perasaan berubah. Waktu enak yang nerima, waktu gak enak yang nerima. Kula ini sering sumerap tapi saya biarkan. Kene opo wong kene wis pensiun kok akeh sambate. Ngapunten Ustaz, kula mboten kaya biyen. Lah apa kok gak kaya? Biyen niku kula tasik dinas, sembarang kali keturutan. Saiki wis
Kula niki sapa dari arek-arek dikek yo tak terima, gak dikek yo nelongso. Ngomong ini salah nek ngaji hikam. Hatinya disadarkan kepada anaknya. Hati itu harus disadarkan kepada pemilik siapa? Kalau anak kita itu soleh, mesti ngerti dengan orang tuanya. Ini ada cerita menginspirasi. Ono arek gak kawin-kawin. Nyambut ini tepat. Jadi pengusaha muda. Sampai banyak anak perempuan kepingin naksir jadi istrinya. Setiap ditanya jawabannya yang orang-orang dapat belajar. Ayo, aku normal ya pasti kawin. Nah kenapa kapan? Aku nikah nek wis iso nyenengno atine ibuku ambek bapakku. Saya menikah kalau saya sudah bisa membahagiakan kedua orang. Coba anak kita apa sudah seperti ini? Mohon renungan. Loh, ibunya ditanya. Jenengan ya nopo? Kirang stek jan seneng tawur. Wis tapi yo tak kongkong sedang nang kawino wong tuwa sik. Jawabane wis gampang. Kawin kulo Bu, gak sampai jam-jaman. Bener gak? Saya terima nikahnya iku mek gak sampai 2 menit wis. Tapi nyenengno atine wong tuaku gak butuh jam-jaman, harian, bulanan, tahunan. Makanya tadi anak itu sampean tahu ngomong ini, Bu, apakah saya sudah bisa menyenangkan hati panjenengan? Iya, bisa nek riyo tok. Jadi ternyata menyenangkan itu juga butuh namanya istiqomah. Iki kan ada teori ya. Saya pernah ada ngomong, iki dilakoni mesti mlebu swarga. Anak dan orang tua itu teorinya pakai hukum yang disebut begini, bottom up dan top down. Saya pernah ngomong ini. Bottom up itu anak, yaitu batina wong tua. Top down itu wong tua sayang kepada. Ini ketemu. Perasaannya orang tua dibaca anak, perasaannya anak orang tua ngerti. Saya tambah sedikit ya. Ini saya kapan hari diundang ngaji yang tadi saya cerita, saya ceramah. Ada orang rumah tangga sudah mapan dalam pandangan yaitu mata manusia. Dalam perjalanan hidup di mana yang namanya rumah tangga ini dikagetkan dengan kematian pasangan. Istrinya meninggal mendadak. Sakitnya gak seberapa langsung apa. Pertanyaan ini gak ketok lorone langsung mati ngetin ngagetin apa mboten? Ngagetin apa mboten? Nah, kalimat ngeten sampean kudu belajar. Misale nek wis lara-lara terus mati, kaget mboten? Berarti donga sampean elek. Lah iya, bapakku iki lara ket biyen kok gak waras-waras kaya gak. Sing burine elek, kok gak? Itu artinya namanya nggak bisa tadi bottom up. Akhirnya bapak ini sudah nggak kepingin rumah tangga lagi. Padahal sih layak pakai, apa layak pakai? Jadi bapak ini kok lanang masih tuwek itu sih punya hak milih, betul? Sama ingat di medsos itu, sing lanang umure 70, kawin arek-arek sing umure 17. Ikilah namanya apa ngono jenenge? Akhirnya apa? Dia punya anak 4. Laki semua. Cerita ini saya zaman kalau ngaji kemanten tak tutur. Nah, bapak ini punya rumah sendiri, anaknya sudah punya rumah-rumah sendiri di perumahan mana-mana. Jadi bapak ini di rumah sendiri. Dulu ada istri meninggal. Akhirnya apa? Bapak kepintahu anakku 4, mantuku 4 ini. Yang asli anak soleh dan solihah yang mana? Gak tahu. Ini rahasia Allah. Akhirnya bapak itu punya cara untuk uji tes. Cukup cara gini. Satu tempo bapak ini lebu. Anak pertama dulu. Bapak kepingin atau papa kepingin ke rumahmu. Saya kangen dengan cucu, dengan anakmu. Padahal ada tujuan ini. Ya monggo pak, dijemput atau enggak? Aku sudah ngerepoti anak, budak-budak. Ono ngene iki? Budal sing lanang kerja. Budal ono mantu itu. Anak kan laki semua, mantunya kan berarti perempuan semua, pasti itu. Akhirnya
Assalamualaikum. Oh, Bapak, katanya menantu. Loh, kok enggak dijemput Mas saja? Enggak, wis aku budal-budal. Ya, alhamdulillah. Kados pundi, Pak? Ya waras, aku lo kangen ambek anakmu, berarti putu. Makanya putu itu putusan. Kadang-kadang anak wis gede-gede iku sing ngangen iku putune, anak wis gak kangen blas. Lha sampe rasakan kula iki gak putu wis padha. Akhirnya apa? Bapak ini men-setting acara. Ya, terus anak teko. Anak dhewe anak kandung. Mas, ada Bapak. Oh iya, kapan teko, Pak? Ini malam Bapak melakukan uji tes. Terus anak ngomong, Pak jenengan mangkir istirahat di kamar ini aja ya. Wis disiapkan minum. Biasanya wong nek malam metu kan haus tangi, tolek ngombe wis gak usah keluar, di kamar sudah disiapkan minum. Apa yang terjadi? Air, entah air putih, air teh atau air apa, itu disok atau ditumpahkan di kasur. Ini cerita inspirasi. Tangi turu, bapak ngomong ambek mantune wedok. Sepurane nak, bapak iki panjenengan wis tuwa. Mabengi bapak ngompol. Rungokno karo harapan rungokno. Akhire ya apa panjenengan wis tuwa iku ya kadang kala pipis gak krasa metu-metu. Wajahnya menantu berubah. Ya napa sepala maling kula ngemimpi, ya enggak nang ditipe bojomu ae sing anakku kan mantu. Kemudian mungkin purun Pak, Mas mimpi ya tetap mantu Pak. Enake anak sampean soroe kula. Wajahnya menantu sudah enggak bagus. Ya sepurane nak ya. Padahal ini bukan air kencing, itu air apa? Wis. Marunung ini aku ngerepoti awakmu, aku tak mulai aku kepingin nanggone adikmu ae. Anak kedua. Diparani kabeh sampai di mantu paranono. Akhirnya kedua persis. Settingannya sudah sama. Apa yang terjadi? Malam air ditumpahkan di kasur. Pagi ngomong lagi. Mesti menantu hanya diukur menantu kan orang lain. Tapi menjadi keluarga. Wajahnya berubah lagi. Yang ini ada marto teko ngerepoti. Perasaan pernah enggak begini? Akhirnya ya wis ngene ayo nak yo sepurane pancen bapak wis tuwa wingi nang masmu yang ngompol saiki yo ngene gini. Akhirnya anak ketiga sama. Menantu wajahnya masam enggak ada yang senang dengan peristiwa ini. Ketemu anak menantu keempat. Terakhir biasanya anak terakhir gak sampai kaurus. Sing dibanggakan anak-anak pertama, anak kedua. Ngompol kondo mantu nih, jawabane mantunya berseri-seri. Mboten napa-napa Pak, wong panjenengan namung ngompol. Kengkin kula sing mimpi sing berseni. Jenengan kan namung ngompol pisan. Kula yakin Mas bojo kula niki benteng ngompol bala-bali. Bener gak cerita niki? Jenengan kali ibu mungkin ganti popoke macam-macam. Jenengan ngompol nggih kula mboten ganti popo. Akhirnya apa? Apa iki? Di mantu papat sing cocok mek situ tok, sing telu. Akhirnya bapake ngono tanah kon gak kaya mbak-mbak yumu. Lho, Mbak Yu ya napa? Kaya gak seneng, makanya aku langsung ngalim rene. Ingat, orang tua tamu ke anak itu sama perhatikan kok gak kerasan ngono apa sih bapak iki, ibu iki. Padahal fasilitas rumahku yo mewah ini kan. Yang namanya pandangan mata indah belum tentu masuk ke dalam hati. Akhirnya bapake merasa iki sing lulus. Ini lho nak ya alhamdulillah telu anakku telu mantuku merasa berat. Saya bertamu sampai tidur. Hanya kau nambah Abu Jum anak ragil yang kecilku dulu nggak selalu bahagia karena sing bahagia aku sing dukur-dukur. Aku mau rene mau dititipi koncoku. Koncoku iku ape nukokno gelang anake tapi
gak ro ukurane tak delok arek iku gedene kaya awakmu iki. Sing nak kepengin ro ukurane tanganmu. Akhirnya apa? Lah anak menantu kan karena ikhlas, gak mikir apa-apa lah, kok tanganku diukur. Ternyata disetting oleh bapaknya. Akhirnya apa? Wis ya pulang ke rumah asal, bapak sudah tidak mau ke rumah anak-anaknya. Wah, memang itu tujuannya ngetes loh. Selana anak 4 menantu 4 semuanya ditelepon. Rinio kabeh anakku, mantuku, aku anak perlu. Ante perlu nopo, Pak? Ya sudah perlu diterangno, Pak, jelasno iki. Teko kabeh. 4 anak, 4. Wis ya, aku ngomong rungokno. Ibumu sudah meninggal. Bapak bertahan jadi duda, gak kepin kawin maneh. Saiki aku tak ngomong. Peristiwa yang terjadi di 4 anakku itu adalah cara saya menguji anak dan menantu. Siapa yang disebut anak yang bakti kepada asli ini nak, ruwono kabeh mantu-mantu. Aku lho gak ngompol. Lah terus kasuri kok basah, Pak. Banyu sing kon siapne kanggo ngombe iku tak tumpahkan. Kenapa? Bagaimana orang tua sedikit menyusahkan anak? Apakah anak ini merasa susah? Sementara anak sering menyusahkan yang namanya orang tua. Apakah merasa tidak susah? Monggo. Akhirnya untuk ini saksikan. Saya memanggil menantu saya yang nomor 4. Merinina, ternyata bapak itu sudah beli gelang emas. Itu nak saya kemarin ngomong ngukur tanganmu itu saya hanya yaitu bukan menipu, membuat siasat bagaimana caranya tahu. Kamu tak kayak hadiah. Tadi gelang itu ternyata itu konane bapak diweno anak menantu yang ngomong mboten napa-napa Pak, mungkin kula sing senian bojo kula dulu juga mungkin sering ngompol bapak kali ibu sing ngrambut berkali-kali. Wis cukup ya. Semua ingat menantu dan anak. Aku tuku gelang tak reno anak sing nomor bapak, menantu. Gak enak dilepokno nang tangan. Setelah ini ingat rumah induk, rumah besar dan semua aset ini saya masih hidup. Ini bukan menjadi tirka, bukan menjadi warisan. Sekarang saya hibahkan, saya berikan ke anak saya nomor 4 semuanya. Barang tunyo sakmono akeh wis dengan pernyataan bapak ini diberikan ke anak menantu dan sing nomor sira ngene ruwone ngene aku ben gendong. Tidak ada menyesal di depan. Betul? Orang tulus tidak pernah memikirkan depan atau belakang. Berjalan terus. Orang tidak tulus hitung-hitungan. Dari akhir ngaji kan makom ini makomnya. Orang kalau sudah ikhlas, orang kalau sudah cinta, tidak pernah berpikir keuntungan apa-apa. Yang ada rasa kebahagiaan dibagi bersama. Betul? Al-Fatihah. Insya Allah pertemuan akan datang nomor 11 sampai 19. Jadi mohon maaf, memang keterangan harus didetilkan supaya contoh-contoh menjadi penjelasannya gampang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.